buat semuanya ya. Nah, sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe. Oke, silahkan menonton teman-teman. Nah, ini benda asingnya berupa seperti biji atau kerikil kecil gitu ya, yang masuk ke telinga. Jadi mungkin saat kerja atau apa gitu bisa masuk ke telinga seperti itu. Ini pertamanya di suction sama di forceps, tapi tetap tidak bisa. Kayaknya coba di suction. Ini dinding telinganya itu mengalami peradangan ya teman-teman, jadi dia terlihat bengkak merah gitu, makanya agak susah untuk diambilnya. Jadi kan kecil, jadi perlu hati-hati sekali. Biasanya tindakan seperti ini pasti di anestesi dulu, karena supaya untuk menghindari kesakitan. Nah, yang ini itu di irigasi, biasanya kotoran serumen atau yang dekat dengan membran timpani. Halo, assalamualaikum. Nah, ini materi sedikit kita ya. Jelaskan dulu. Jadi ada benda asing di telinga ini. Ya, ini definisinya di sini ya, kondisi di mana dapat benda asing terutama di telinga luar, yaitu meatus acusticus. Telinga luar terdiri dari daun telinga sampai membran timpani. Yang telinga merupakan bagian yang terdiri dari tulang rawan, seperti dari bagian depan, tulang 2/3 dalamnya tertutup oleh lapisan kulit. Nah, ini apa aja sih tadi yang bisa menyebabkan penyumbatan ya telinga? Itu bervariasi dari benda mati, benda hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang. Kalau seringnya pada anak, nah itu bisa batu kerikil, karet penghapus, baterai kacang hijau dan lain-lain. Katembat juga bisa, potongan korek api, patahan pensil, serangga kecil, benda asing yang dapat dari telinga. Nah, benda-benda ini tadi yang tersumbat di telinga itu ekstraksinya itu beda-beda teman-teman, jadi perlu diperhatikan ya. Tapi untuk pengambilan ini lebih baik dilakukan oleh tenaga medis yang sudah terlatih, yaitu dokter atau dokter spesialis THT. Nah, biasanya untuk penegakan diagnosisnya ini kadang tuh asimptomatik atau tidak bergejala. Soal pada anak ya, biasanya dia, mama telinga aku sakit, kayak gitu. Nah, selalu riwayat benda asing masuk ke telinga secara sengaja atau tidak. Biasanya ini pada anak-anak juga. Biasanya anak-anak masukkan seperti biji kacang atau apa ke dalam hidung ataupun ke telinga. Biasanya terdapat rasa nyeri dan gatal, penurunan pendengaran, telinga terasa penuh, terus ada perdarahan. Juga biasanya disertai berdenging seperti itu ya. Nah, ini pemeriksaan fisiknya kalau dilihat dari telinga luarnya akan tampak benda asing di liang telinga luar. Kalau diinspeksi menggunakan alat otoskop, ini alat untuk perbesar pandangan mata kita dalam benda telinga ya, akan terlihat jelas dan ada nyeri tekannya. Jadi pemeriksaan pendengaran di sini menunjukkan adanya tuli konduktif tadi. Jadi ada tulinya yang disebabkan karena ada benda yang menutup di bagian liang pendengaran kayak gitu. Ada kemerahan ya, eritema, dan bengkak di liang telinga disertai bau. Biasanya kalau misalkan pada tumbuh-tumbuhan gitu atau kacang tuh biasanya bau dia. Nah, untuk diagnosa bandingnya ada infaksi serumen, biasanya dari kotoran yang penuh sekali, itu juga bisa menyebabkan pendengaran menurun ya. Terus adanya otitis eksterna atau peradangan pada telinga luar. Nah, ini biasanya yang sering berenang atau telinganya itu sering terkena air. Nah, ini ciri-cirinya dia ada nyeri di bagian telinganya, di rambusnya, di daun telinganya itu.
pengambilan benda asing di telinga ini bisa terjadi pembanding-bandingnya itu bisa lubang. Jadi sebelumnya dari besi telinga, terus biasanya ada keluar nanah kayak gitu ya, terus pendengarannya menurun. Yang untuk pencegahannya terutama dari anak kecil ya kita harus hindarkan apa saja yang kiranya benda-benda kecil yang bisa masuk ke telinga gitu. Baru telinga aja teman-teman, hidung juga ya biasanya anak-anak ya, mulut. Nah laksana ya tadi bisa menggunakan anestesi untuk mengurangi rasa nyeri saat kita mengambil kotorannya tadi, bisa lokal ataupun komplit gitu. Nah ini peralatannya dengan otoskop mengalami kepala untuk melihat nyeri. Forceps alligator, pengacar rumen, dokter kapas, squid. Ini ada wadahnya, suction catheter biasanya ini untuk yang lebih lunak gitu ya, yang lebih cair gitu, dan untuk mengambil serangga plasma juga bisa ini, jadi gunakan banyak. Ini untuk ekstraksinya bisa ekstraksi mekanik menggunakan irigasi, lalu menggunakan tekanan negatif atau suction tadi. Kalau yang ekstraksi mekanik ini contohnya pada benda-benda padat ya, bisa dilakukan dengan menggunakan forceps tadi, forceps alligator sama pengacar rumen. Nah hati-hati di sini kontraindikasinya akan melakukan perkerasan gantungan, jadi semuanya harus dilakukan dengan amat terlatih. Kalau irigasi biasanya ini pada anak-anak juga. Nah ini bisa terjadi semen yang tebal sekali, diambilnya tuh jangan diirigasi itu kasih air gitu loh, airnya tuh yang seperti badan kita ya suhunya, jadi agak hangat gitu, nanti malah dia korosif. Kalau korosif dia akan menyebabkan nekrosis jaringan. Nah ini tadi yang suction ini kalau pada anak-anak biasanya kurang begitu ini ya bagus juga, karena nanti dia akan mengganggu saat pengambilan benda asingnya. Nah ini pada benda asing yang berupa hewan yang masih hidup, jadi kita bisa matikan dulu dengan menggunakan tetesan alkohol, obat anestesi lokal, lidocaine, larotadifenol, dan dengan minyak ke dalam liang telinga dan ditunggu selama 10 menit. Nah setelah mati baru kita ambil menggunakan forceps atau dengan irigasi. Kalau minyak ini baby oil ya teman-teman ya, aman juga gitu. Nanti untuk medikamentosanya atau obat-obatnya bisa diberikan oleh dokter kayak gitu, atau menghilangkan rasa nyeri. Oke, terima kasih teman-teman. See you on my next video. Assalamualaikum.